Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah libur beberapa kali kita bisa memulai lagi kajian pemaknaan bacaan sholat. Saya mohon maaf, beberapa pertemuan tidak bisa hadir karena jatuh dari sepeda. Jadi ceritanya begitu. Jadi sempat jatuh dari sepeda, lutut kanan yang terkena, jadi terbentur jalan cor-coran begitu. Untungnya nggak sampai patah tulang. Jadi alhamdulillah. Tapi rupanya memar dalamnya cukup lebar, jadi butuh waktu kira-kira 1,5 bulan itu untuk bisa pulih. Ini tadi saya buat sholat bisa, tapi untuk tahiyat itu masih belum bisa lama sebenarnya. Jadi masih ada jejak-jejak pemulihan ya, masih belum selesai. Tapi alhamdulillah sudah mulai saya buat aktivitas kira-kira sepekan yang lalu ya. Baik, jadi kita lanjutkan pembahasan masih doa iftitah. Terakhir kemarin kita membahas lafadz subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, lafadz yang akan kita bahas pada malam hari ini sama dengan lafadz sebelumnya, cuma ada tambahan la ilaha illallah 3 kali dan Allahu akbar kabira 3 kali. Ya. Nah, saya bacakan dalil yang menjadi dasar dari lafadz doa iftitah ini. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara." Rasulullah itu jika bangun pada saat malam hari, maka beliau itu bertakbir. Maksudnya bertakbir di sini adalah memulai sholat dengan takbiratul ihram, gitu ya. Summa yaqulu, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Summa yaqulu, kemudian beliau membaca lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Summa yaqulu, kemudian beliau membaca lagi Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Kemudian beliau membaca a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Summa yaqra, kemudian baru membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan berarti bacaan ini tadi adalah doa iftitah, gitu ya. Ini menunjukkan berarti salah satu variasi bacaan iftitah itu adalah lafadz subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kemudian ditambah la ilaha illallah 3 kali, kemudian Allahu akbar kabira 3 kali, baru kemudian ta'awud. Nah, sebenarnya ta'awud itu banyak variasinya. Di sini yang kita dengarkan tadi kan agak kurang lazim ya kita dengar. Kalau ta'awud yang sering kita dengar adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini Nabi pernah berta'awud bunyinya a'udzubillahis samii'il 'aliim. Nah, ini berarti ada tambahan sifat-sifat Allah. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim berarti hanya menyebut nama Allah tanpa sifat.
aku berlindung kepada Allah, gitu aja. Tapi di sini ditambahi sifat a'udzubillahis samii'il alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, begitu. Jadi menghadirkan kesadaran bahwa saat kita itu minta pertolongan kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha mendengar doa kita, maha mendengar ucapan kita, dan maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui itu perlu ditekankan. Kenapa? Ya, karena tidak semua hamba Allah itu diberi anugerah bisa berbicara. Kan ada yang bisu juga. Nah, makanya ketika ditambahi al-alim itu lengkap sudah. Ya, Allah maha mendengar bagi hambanya yang mengucapkan doa dengan bersuara. Tapi kalau nggak bisa, maka cukup dengan isyarat, bahkan dalam hati saja kan Allah itu maha tahu. Gitu ya. Nah, untuk orang yang apa namanya? Yang dibuat Allah bisu, yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, itu kan untuk mewakili ngomongnya itu dia dengan isyarat. Ya. Jadi mengucapkan mengucapkan kalimat-kalimat doa itu dengan isyarat. Dan orang bisu kan punya simbol-simbol tersendiri ya untuk mengucapkan sesuatu. Minasyaitonir rajim. Nah, minasyaitonir rajim sama dengan ta'awudz biasanya, tapi ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini. Jadi godaan syaitan itu ada yang berbentuk hamz, ada yang berbentuk nafkhun, ada yang berbentuk nafthun. Nah, ini perlu waktu tersendiri untuk menjelaskan itu. Kalau secara bahasa hamzun itu himpitan. Ya. Nafkhun itu tiupan. Kalau nafthun itu seperti meludah tapi tidak keluar airnya. Nah, itu. Nah, tapi maknanya apa? Nah, itu ada penjelasan sendiri para ulama ya. Tapi setan itu macam-macamnya, godaan itu ada 3 macam ini yang disebut oleh Nabi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Gitu ya. Oke. Kembali ke lafaz. Nah, jadi kita hari ini insya Allah akan membahas makna dari doa iftitah ini. Nah, sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Paling tidak biar kenal ya lafaz doa iftitah ini, sehingga kalau menghafalkan nanti lebih mudah. Monggo ikuti bacaan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira. Kita ulang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira. Satu kali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira. Ya. Sebenarnya lafaz-lafaz yang ada di sini sudah pernah kita bahas semuanya.
Ya, hanya untuk penekanan la ilaha illallah mungkin yang nanti akan kita garis bawahi. Jadi ini nanti akan saya terangkan sekilas sekalian kayak review begitu ya. Menyegarkan kembali yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan makna dari doa iftitah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kata subhanaka bermakna maha suci engkau. Makna maha suci engkau itu apa? Berarti kita itu meyakini Allah itu bebas dari segala aib dan kekurangan. Itu maknanya. Itu yang harus ditekankan pada saat kita membaca subhanaka. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu memiliki bayangan Allah itu memiliki kelemahan seperti manusia, memiliki kelemahan seperti makhluk. Ya, makanya kita itu kan haram suudzon pada Allah. Karena kalau kita suudzon pada Allah, tandanya berarti tidak meyakini kesempurnaan Allah. Ya, kan masih ada itu kadang-kadang, kenapa aku yang harus tertimpa musibah ini? Nah, itu kan berarti suudzon pada keputusan Allah. Padahal semua keputusan Allah itu kan baik. Ya, semua keputusan Allah itu baik. Saya pada saat jatuh kemarin kalau nggak punya iman ya, loh kenapa sih saya harus jatuh? Kan saya sholat 5 waktu, kan begitu ya. Kadang-kadang itu kita itu kayak nggak terima. Padahal semua keputusan Allah itu pasti baik. Dan tidak ada yang menimpa kita kecuali semuanya telah ditetapkan oleh Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ayatnya begitu. Tidak akan menimpa kita kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi walaupun kita sampai tertusuk duri sekalipun, itu sudah ditetapkan Allah itu. Apalagi hal yang lebih besar dari itu. Ya. Tertusuk duri, jatuh, sakit, kehilangan, barang hilang, apapun lah itu. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau punya iman itu akhirnya bisa percaya semua pasti adalah, semua keputusan Allah itu pasti baik. Ya. Itu makanya iman terhadap takdir itu adalah bagian penting dari iman. Karena kalau nggak punya ini, kadang itu nggak bisa memahami kehidupan ini dengan baik, sehingga protes pada Allah kadang itu. Saya suatu hari waktu sedang duduk-duduk di rumah itu, tiba-tiba mendengar seekor kucing menangkap seekor burung. Ya. Tangkap itu, burungnya bagus banget warnanya. Lalu kemudian ada jeritan dari burung tersebut, cit begitu. Sebentar kemudian hilang jeritannya, artinya sudah mati. Nah, di situ saya tersentak. Kenapa? Kalau dipikir-pikir, walaupun peristiwanya remeh mungkin tiap hari kita lihat, tetapi itu mengandung sebuah hikmah tinggi terkait perbuatan Allah. Kok bisa? Ya. Burung ini bagi sang kucing itu adalah rezeki. Tapi burung tersebut, ya kucing tersebut bagi si burung adalah pembawa musibah, gitu kan ya. Dia menderita karena burung itu, tapi burung tersebut bagi si kucing, burung itu adalah rezekinya. Nah ini kalau nggak punya iman kan nggak bisa menerjemahkan begini. Si burungnya mungkin protes, kenapa saya harus mati dengan cara seperti ini? Kenapa saya tidak mati dengan damai di atas sarang misalnya? Kan bisa saja protes semacam itu. Tapi itu kan semuanya baik, karena keputusan Allah itu baik. Sampai ada para sahabat sampai mengatakan begini, seandainya Allah ini menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi tanpa sebab, maka Allah tetap maha adil. Nah itu kalau ngerti betul hakikat sifat Allah itu begitu. Kalau belum mengerti susah memahami mas ya. Ya. Di dunia kan juga begitu ya, penderitaan sebagian orang itu terkadang menjadi nikmat bagi orang yang lainnya. Saat kita ke jalan, saat kita di jalan, ban kendaraan kita bocor misalnya, itu musibah bagi kita. Tapi itu rezeki tukang tambal ban. Kan begitu ya. Saat kita sakit, ya kita ini sedih dengan sakit. Tapi rezekinya dokter, perawat, gitu ya. Kan begitu. Jadi semua kehidupannya semacam itu. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya itu baik. Tinggal bagaimana kita cara memandangnya, bisa nggak melihat itu. Di mana sisi keadilan Allah terhadap burung itu misalnya.
Kalau memang itu adalah bentuk keadilan, di mana sisi keadilannya? Keadilannya adalah Allah ini sudah ngasih burung itu nikmat jauh lebih banyak daripada ujian sebentar yang ia rasakan. Nikmat hidup, nikmat makan, terbang misalnya, itu nikmatnya nggak dimiliki seekor kucing itu. Terbang itu dia bisa melihat kemana-mana begitu bebasnya, kan begitu. Terus dia bisa patuk-patuk sesukanya. Entah berapa tahun dikasih hidup semacam itu. Lalu Allah berkehendak mencabut nyawanya dengan dimakan seekor kucing. Yang itu nggak lama penderitaannya. Oke, iya menderita, tapi tidak lama. Kalau dibandingkan dengan nikmatnya, jauh lebih banyak nikmat dari Allah itu tadi. Nah, kalau orang punya pemahaman kayak begini seperti Nabi Ayub akhirnya, ketika beliau itu dikasih kesejahteraan, kekayaan semuanya, lalu diuji sakit hanya 18 tahun. Ya. Dalam waktu itu kan lama banget kalau kita gitu ya. Tapi ketika ditanya kenapa kok tidak berdoa saja pada Allah segera untuk dihilangkan sakitnya, kata Nabi Ayub, Allah ngasih saya nikmat jauh lebih lama dari ujian ini. Nah, itu cara pikirnya Nabi Ayub. Ya begitu memang. Nah, kita nih yang nggak tahu ini kan kita diposisikan sebagai kucing apa? Burung tadi gitu ya, nggak tahu gitu ya. Nah, begitu. Nah, subhanaka itu diantaranya semacam itu. Memahami bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Seluruh perbuatan Allah pasti baik. Seluruh keputusan Allah itu pasti baik. Makanya salah satu rukun iman adalah iman bil qadar. Iman terhadap takdir khairihi wa syarrihi minallah. Baik maupun buruk itu semuanya dari Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, disertai dengan memujimu. Ya, kalau Allahumma itu maknanya sama dengan ya Allah. Subhanaka ya Allah itu ya kira-kira. Wa bihamdika bermakna disertai dengan memujimu. Artinya berarti saat membaca doa iftitah kita kembali mengingat nikmat-nikmat Allah. Bisa sholat itu nikmat luar biasa itu. Tidak semua orang bisa sholat. Bisa sujud itu nikmat yang luar biasa. Makanya kalau pas sujud itu disyukuri banget, ya Allah, alhamdulillah bisa sujud. Karena nanti di akhirat yang bisa sujud itu orang yang terbiasa sujud di dunia. Dan nanti orang yang nggak bisa sujud itu nggak bisa itu sujud di akhirat nanti. Ya, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh untuk sujud tapi nggak mampu. Jadi punggungnya ini dibuat seperti terbuat dari besi yang nggak bisa bengkok akhirnya. Itu bagi orang yang nggak bisa sujud. Nah, di akhirat kalau Allah sudah nanti saat mau menghisap hambanya disuruh sujud kemudian bisa sujud, insya Allah selamat. Nah, cirinya yang selamat dalam hisap itu nanti di situ. Kalau pas sujud disuruh sujud bisa sujud, insya Allah selamat. Tapi yang nggak bisa, wah, itu nanti yang akan celaka. Jadi pas membaca doa iftitah, kita kemudian berterima kasih kepada Allah dengan cara mengucapkan wa bihamdika. Itu diantaranya adalah mengingat nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat bisa sholat, nikmat sehat, nikmat dikasih harta, nikmat dikasih hunian, nikmat dikasih sehat, nikmat dikasih akal yang waras, nikmat dikasih anak-anak yang cerdas, nikmat banyak, kalau mau dihitung itu nggak terhitung sudah, saking banyaknya. Itu yang perlu kita hayati saat mengucapkan wa bihamdika. Subhanaka, subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian wa tabarakasmuka. Tabaraka itu maknanya maha berkah. Wa tabarakasmuka berarti maha berkah namamu. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu namanya maha berkah, yang kalau disebut maka itu akan menyeret kebaikan yang sangat banyak. Makan, kalau diawali bismillahirrahmanirrahim, insya Allah makanannya berkah. Kalau makanan itu berkah, jadi energi, enteng dibuat menaati Allah. Pakaian, kalau kita pakai dengan menyebut nama Allah, insya Allah menjadi pakaian yang berkah. Dipakai menutup aurat, berfungsi untuk melindungi dari dingin, sekaligus bisa digunakan untuk ibadah. Ya. Apapun itu, kita kan diperintahkan menyebut nama Allah itu dalam banyak hal. Termasuk mohon maaf saat berhubungan suami istri itu kan perintahnya juga disuruh membaca nama Allah. Biar apa? Berkah. Kalau Allah menakdirkan anak dari
hubungan tersebut, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh. Wa tabarakasmuka. Jadi meyakini nama Allah saja itu maha berkah, bisa membawa banyak kebaikan. Wa ta'ala jadduka. Ta'ala itu maha luhur, aslinya ala itu tinggi, ya. Tapi tinggi itu kan relatif sifatnya, ya. Kita bisa membayangkan ketika di bumi, begitu sudah keluar angkasa sudah nggak jelas mana atas mana bawah, itu sudah kanan kiri sudah nggak jelas itu di sana. Tapi makanya di sini yang kita pahami adalah maha tinggi ini keluhuran yang kita pahami sebagai makhluk manusia. Pokoknya kalau disebut ta'ala Allah itu maha tinggi, ya sudah paling tinggi, paling luhur, gitu ya. Jadduka itu azamah, keagungan, maha luhur, keagungan Allah. Jadi di antara semua keagungan, yang paling tinggi, yang paling luhur adalah keagungannya Allah. Ciri sesuatu yang agung itu kan kita hormat kepadanya. Kita hormat kepadanya kalau ketemu sungkan, misalnya sopan, misalnya. Nah, ini kita menjadikan Allah itu sebagai zat yang paling tinggi kita hormati, kita sungkani, yang kita itu mengagungkannya. Itu makna wa ta'ala jadduka. Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, artinya kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang layak untuk disembah. Ya. Nah, setelah itu di lafaz berikutnya itu menguatkan wala ilaha ghairuka. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Gitu ya. Nah, karena kita diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah 3 kali ini, maka menjadi penting bagi kita untuk memahami lebih dalam, ya, apa sebenarnya makna dari la ilaha illallah itu. Sebentar. Ya. Ilah itu apa sih maknanya sebenarnya? Ilah itu intinya adalah siapapun yang ditaati. Gampangnya begitu. Kalau pakai bahasa mudah, ilah itu adalah siapapun yang ditaati. Tapi taat itu kan umum sifatnya. Rakyatnya Kim Jong Un, nah itu juga taat kepada Kim Jong Un, gitu ya. Santri-santri taat kepada kiainya. Anak itu juga taat kepada orang tuanya, gitu ya. Nah, apakah mereka menjadi ilah karena ditaati itu? Nah, itu kan pertanyaan pentingnya. Nah, jawabannya adalah tidak, gitu ya. Jadi yang dimaksud ditaati di sini itu ketaatan yang khas, yang punya sifat-sifat tertentu. Ketaatannya bagaimana itu? 1, ketaatan yang mengandung unsur haibah. Haibah itu apa? Haibah itu kalau bahasa kita kayak segan. Ya, taat yang mengandung unsur segan, yang kita itu kira-kira kalau ketemu dengannya itu gemetar, yang kalau melihat itu kira-kira nggak kuasa, gitu ya. Nah, itu namanya haibah. Taat yang mengandung unsur haibah. Nah, ini salah satu sifat ilah itu begitu. Bukan sekedar taat, karena taat bisa juga karena terpaksa. Tapi kalau haibah ini kan wibawa banget, berwibawa banget itu, gitu ya. Terus kemudian unsur yang kedua adalah mengandung unsur ijlal. Ijlal itu pengagungan. Jadi ilah itu adalah ditaati sekaligus ada unsur pengagungan, mengagungkan. Yang ketiga, mengandung unsur mahabbah, cinta. Ya, kalau Kim Jong Un ditaati tapi takut, gitu ya. Nggak ada unsur cinta, ya. Kalau kelihatan cinta pura-pura saja, karena di sana kan kejam hukumannya. Ada yang pernah bersaksi bahwa di Korea Utara itu di dalam rumah itu bagian yang paling penting itu adalah fotonya Kim Jong Un itu. Jadi kalau misalnya tentara masuk kemudian dilihat fotonya berdebu, wah itu bisa dihukum di penjara. Harus dibersihkan itu debunya. Ya. Kalau misalnya rumah terjadi kebakaran, maka yang pertama kali diselamatkan harus fotonya Kim Jong Un itu. Kalau sampai nggak diselamatkan, itu nanti dihukum 3 generasi, katanya.
Itu saya mikir, wah ini lebih Fir'aun daripada Fir'aun ini ya. Zaman sekarang itu Fir'aunnya, zaman sekarang itu Kim Jong Un itu kira-kira. Iya, saya kadang-kadang mikir ya, apa hikmah Allah membiarkan ada orang-orang semacam ini? Itu kan menarik direnungi ya. Kenapa Allah membiarkan ada makhluk yang semacam ini? Ya, saya renungi itu kadang-kadang saya berpikir, oh mungkin ini diantara hikmahnya supaya kita mengetahui mana hamba yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah itu gimana kira-kira bedanya. Itu ya. Kira-kira begitu. Di Quran kita sering baca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah yang kalian sembah. Nah, ini kan kalau kita lihat di lingkungan kita mungkin nggak terlalu tahu bedanya. Tapi kalau lihat Kim Jong Un, oh kayak gini kayaknya itu ya. Contoh menyembah selain Allah itu kayak begini gitu. Kan kelihatan banget itu. Ya, oke. Jadi ini dinamakan ilah itu adalah ada unsur mahabbah, cinta. Jadi haibah bisa kita bayangkan ya, segan tapi ada unsur cinta. Ya, makanya kalau ada unsur cinta kemudian dilecehkan pasti nggak diterima. Itu ciri cinta. Makanya kenapa kok orang-orang jahiliyah itu disebut menyembah Al-Lata Al-Uzza. Ada arca-arca namanya Al-Lata Al-Uzza. Kenapa mereka dikatakan menyembah itu? Karena mereka bukan hanya sekedar takut kepada arca-arca itu, tetapi juga cinta. Buktinya apa? Kalau misalnya itu dihinakan, marah mereka. Nah, itu tandanya berarti ada unsur cinta. Cirinya cinta begitu. Marah kalau misalnya yang dicintai itu dilecehkan atau dihinakan. Kemudian unsur yang berikutnya adalah ada unsur khauf, takut. Ya, yang paling umum itu memang sesuatu yang dituhankan itu paling menonjol memang antara cinta dan takut ini. Kalau kita pelajari misalnya budaya suku Aztec misalnya di Amerika sana, itu mereka kan punya kebudayaan suka mengorbankan manusia kepada dewa-dewa mereka. Apa sih motivasi mereka mengorbankan itu? Mereka mengorbankan itu kan punya kepentingan. Kepentingannya apa? Satu, kalau bertani harapannya sukses, tidak gagal panen, gitu ya. Berarti kan punya harapan. Punya harapan kepada dewanya supaya dewa ini memenuhi keinginannya. Terus membujuk dewanya supaya tidak memberikan bencana. Jadi biar tidak meletus gunung, biar nggak gempa. Gitu. Berarti kan ada unsur takut itu. Terus harapannya kalau perang nanti menang. Simpel-simpel itu keinginannya. Nggak timbul penyakit, nggak timbul wabah. Gitu. Nah itu semuanya gabungan antara khauf, takut, dan mahabbah. Makanya disebut menyembah kayak begitu itu. Yang paling menonjol dari sifat Tuhan, sifat ilah yang ditaati tadi adalah ada unsur khauf, takut, dan cinta. Nah, begitu ya. Kemudian unsur yang lainnya adalah roja, berharap. Ya, berharap. Jadi punya harapan kalau misalnya ada masalah apa, itu harapannya menyelesaikannya kepada sesuatu tersebut. Nah, itu maka disebut menuhankan. Makanya saya di sini teringat Dajjal. Dajjal itu jangan dibayangkan nanti orang menyembah Dajjal itu kayak menyembah langsung ke Dajjal. Enggak, cukup menjadikan Dajjal sebagai pikiran terakhir ketika ada masalah. Ketika ada problem selalu berharap Dajjal. Ketika ada masalah selalu berharap Dajjal. Ketika ada sesuatu yang diinginkan larinya ke Dajjal. Itu sudah nyembah itu. Dan kekufurannya itu seperti itu. Makanya di akhir zaman itu ketika dikatakan Dajjal itu nanti bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman, bisa mengeluarkan emas dan perak dari dalam bumi. Itu kan fitnah yang sangat besar banget itu. Orang itu akhirnya bisa memandang bahwa si Dajjal ini adalah solusi dari problem manusia itu akhirnya. Ya, bisa menurunkan hujan itu kan berarti seakan-akan dikatakan Nabi itu menggambarkan Dajjal itu menguasai air. Nah, orang kalau menguasai air, udah itu menguasai sumber daya terpenting dalam hidup ini. Dan begitu. Ya. Kemudian ada lagi unsur tawakal. Tawakal itu maknanya dipasrahi, diserahi. Ya, dipasrahi, dipercayalah. Gambaran tawakal itu kayak kita dibonceng sepeda. Nah, kita itu nggak ikut ngontrol kanan kiri yang kendaraan itu ya, kan orang dibonceng itu nggak selalu ngontrol, awas kanan kiri ya kan, nggak gitu toh, terus diam aja di belakang. Nah itu memasrahkan seperti itu.
Atau kita naik pesawat, kita tidak pernah memberi instruksi pilotnya. Ya sudah, dibawa kemanapun terserah kan gitu ya. Nah, tawakal kira-kira perasaan tawakal itu semacam itu. Ya. Nah, ketika seseorang itu memasrahkan urusan nasibnya kepada sesuatu, maka itu sudah menjadikan salah satu sifat uluhiyah ketuhanan itu kepada sesuatu itu. Makanya kenapa dikatakan orang yang percaya jimat itu dikatakan syirik, mempertuhankan selain Allah, karena dia tawakalnya pada jimat itu, gitu loh masalahnya. Orang yang percaya, akik ini pembawa keberuntungan misalnya, berarti tawakalnya ke akik ini tadi. Ya itu ya. Makanya dikatakan ada unsur ilah itu di situ, ada unsur ketuhanannya di sana. Kemudian unsur yang lain adalah unsur soal, meminta. Jadi mintanya ke situ. Ya, mintanya ke situ. Zaman sekarang masih ada itu orang pengen kaya ke Gunung Kawi, minta kan? Ya kan? Minta. Pengen jodoh ke kuburan mana, gitu ya. Ada unsur soal. Kalau dimintai sudah kena itu. Ada unsur ketuhanan di sana. Ya. Terus doa, berdoa. Ya, ini semakna dengan meminta. Jadi makhluk manapun yang ditaati, kemudian ada unsur-unsur yang saya jelaskan tadi, maka berarti dia telah dijadikan sebagai ilah dengan kadar masing-masing. Nah, kadarnya itu yang beda-beda. Kadar mahabbah, kadar khaufnya, kadar rojaknya, kadar tawakal. Itu yang tiap orang itu berbeda-beda. Ketika makhluk itu kadarnya pada satu tertentu itu sudah pol, maka disitulah dikatakan dia itu telah kufur atau istilahnya syirik akbar. Gitu ya. Tapi ketika kadarnya kecil, maka itu disebut sebagai kekufuran kecil atau syirik kecil. Nah, sekarang kita bisa memahami kenapa riya disebut syirik kecil misalnya. Kenapa? Karena riya itu kan mencari ridho kepada makhluk, kan gitu rumusnya. Sementara yang dicari ridho itu kan sifatnya Tuhan, sifatnya ilah. Makanya disebut syirik, tapi nggak bisa disebut syirik besar, enggak. Karena tersembunyi itu. Nggak disebut syirik yang mengkafirkan, enggak. Gitu ya. Itu rahasianya kenapa kok kemusyrikan atau kekufuran itu tidak dipukul rata. Ada kekufuran besar, misalnya seperti jelas-jelas menyembah matahari misalnya, itu jelas kufur besar. Tapi ada pula kufur-kufur yang kecil yang disebut dengan kufrun duna kufrin, istilah para ulama. Kufur yang levelnya di bawah kufur besar tadi. Nah itu ya. Orang yang percaya dengan tanda-tanda buruk, ya, percaya dengan nasib buruk dengan tanda-tanda, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tiaroh. Tiaroh itu dihukumi syirik kecil. Tiaroh itu bagaimana? Tiaroh itu misalnya begini. Misalnya jenengan tiba-tiba kejatuhan cicak. Wah, langsung waduh. Ini mau ada musibah apa ini? Gitu ya. Itu namanya tiaroh. Tiaroh ini haram hukumnya, termasuk syirik kecil. Kalau di zaman Nabi, tiarohnya dulu itu pakai burung. Misalnya mau safar atau mau perang gitu, burungnya dilepas. Terus dilihat, nanti terbangnya kemana. Ya, kalau terbang ke kanan, sukses berarti. Kalau terbang ke kiri, wah kalah ini atau gagal ini. Itu zaman Nabi disebut tiaroh. Ya, dan tiaroh itu haram. Kenapa? Haramnya kenapa? Karena berarti suudzon kepada Allah. Gitu ya, suudzon kepada Allah, menganggap ada kuasa selain Allah yang bisa membuat manusia itu menjadi celaka atau tidak. Itu tidak boleh. Termasuk, mohon maaf, hari-hari masih banyak loh orang ngitung-ngitung hari untuk pernikahan itu kan masih banyak sampai sekarang. Kalau orang lahirnya Kamis Pahing, cocoknya dengan Sabtu Pon misalnya. Ya kan? Kan masih ada kayak gitu. Ini contoh suudzon juga pada Allah. Nggak boleh itu semacam itu ya. Tapi nggak bisa disebut musyrik, nggak bisa. Itu dosa yang hampir semua orang itu mengalaminya dengan berbagai bentuknya, gitu ya. Tetapi itu nggak mencapai kekufuran yang besar. Tapi tetap salah itu. Harus dikoreksi dan diperbaiki. Gitu. Ya, makanya di banyak hadis itu kita diajari oleh Rasulullah ada banyak perbuatan-perbuatan yang dihitung sebagai maksiat syirik kecil, disebut syirik tapi tidak beneran syirik gitu ya. Itu karena yang tadi menjadikan makhluk sebagai
ilah selain Allah. Contoh misalnya, ada hadis yang mengatakan, janganlah kalian bersumpah dengan selain nama Allah. Karena maknanya apa? Karena kalau bersumpah dengan sesuatu berarti mengagungkan sesuatu. Demi Allah itu berarti Allah yang diagungkan. Kan nggak mungkin orang bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Demi sandal jepitku, kan nggak mungkin. Karena remeh, gitu ya. Jadi sesuatu yang jadikan sumpah pasti itu hal yang dianggap besar oleh dirinya. Ada orang mengatakan demi kehormatanku misalnya ya, demi Ka'bah atau demi Rasulullah, kata kayak begitu ya. Nah ini oleh Rasulullah itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Kenapa? Karena kalau bersumpah dengan sesuatu maknanya mengagungkan, dan itu nggak boleh untuk selain Allah, nggak boleh. Makanya disebut kufur oleh Rasulullah. Orang bersumpah dengan nama Allah itu misalnya demi Ka'bah, itu haram, nggak boleh itu. Saya masih sering mendengar orang bersumpah demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, itu salah, nggak boleh. Yang benar demi Allah saja. Rasulullah tetap hamba Allah, ini nggak boleh diagungkan menyamai Allah, nggak boleh. Demi kehormatanku, demi cintaku padamu, wah, sama aja itu, nggak boleh itu. Itu termasuk bersumpah dengan selain Allah, nggak boleh. Itu ada unsur ijlal tadi, pengagungan kepada selain Allah, gitu ya. Ya, termasuk tadi yang saya singgung, percaya pada kekuatan cincin misalnya ya, atau jimat apa gitu ya. Nah, ini termasuk itu contoh-contoh orang yang bertawakal kepada sesuatu selain Allah. Itu tidak boleh yang semacam itu. Ya, termasuk yang dikritik oleh Nabi adalah menyamakan kehendak Allah dengan manusia. Ya, misalnya semua ini terjadi hanya karena kamu. Wah, itu tidak boleh ngomong kayak begitu itu. Itu sudah menyetarakan selain Allah dengan Allah, tidak boleh. Yang boleh itu adalah semua ini atas kehendak Allah, kemudian kamu. Nah, itu boleh. Kalau kemudian itu levelnya di bawah, nggak menyamakan, itu tidak masalah. Tapi kalau ini semua itu kalau nggak ada kamu, aduh jadi apa? Loh, kan masih sering kadang ngomong semacam itu ya. Lupa kalau bahwa semuanya itu atas kehendak Allah. Ya, itu tidak diperbolehkan hal-hal yang semacam itu. Ya. Kemudian termasuk di zaman Nabi yang dikritik oleh Rasulullah itu adalah ruqyah dengan mantra jahiliyah. Ruqyah itu kan ada dua macam. Ada ruqyah pakai kata-kata yang benar, ada ruqyah pakai kata-kata yang jahiliyah. Nah, yang jahiliyah itu yang nyebut jin-jin, nyebut setan-setan, nyebut selain Allah lah intinya. Nah, itu juga dihitung sebagai kemusyrikan. Kenapa? Karena berarti bermakna percaya selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Nah, termasuk juga kenapa kok mendatangi dukun itu dikatakan kufur, itu ya. Itu rahasianya di mana itu? Kenapa kok mendatangi dukun dan mempercayai ucapan mereka itu dikatakan kufur? Ya, sebabnya adalah begini rahasianya. Karena dukun itu pasti menyekutukan Allah, pasti. Nggak ada dukun yang nggak menyekutukan Allah. Karena dukun itu dalam bekerja itu pasti minta bantuannya setan. Nggak mungkin sendiri itu. Dan setan mau membantu jika ditunaikan syaratnya. Dan syaratnya pasti maksiat itu. Gitu ya. Ada dukun yang mensyaratkan, misalnya mau bantu gitu ya. Biasanya dukun ini kan memberitahu hal-hal gaib gitu ya. Barangmu itu hilang, yang nyuri ini misalnya ya. Atau nanti kamu itu akan mendapatkan musibah atau dapat ini ya, begitu ya. Biasanya dukun semacam ini. Nah, dukun ketika ngomong hal gaib semacam itu, mereka itu minta bantuan setan. Dan setan itu akan meminta kepada dukun ini sebagai imbalan informasinya, itu melakukan hal-hal haram atau kemusyrikan. Misalnya ada dukun yang disuruh nginjak Quran. Ada ya. Kadang disuruh untuk membawa Quran ke WC. Ada yang disuruh nulis ayat Al-Quran tapi dengan kotoran manusia. Ada juga yang menulis Al-Quran pakai darah haid. Ada itu. Ya. Ada juga dukun yang diminta untuk menulis ayat Al-Quran di telapak kaki. Ya. Pokoknya jenis menghinakan Quran intinya. Dan itu semua hal yang haram.
Ada juga yang menulis surat Al-Fatihah secara terbalik. Nah, itu ada juga. Ada juga yang disuruh sholat tapi tanpa wudu. Ada. Ada juga yang tidak boleh mandi junub. Ada. Jadi pokoknya biarkan junub terus tapi nggak boleh dan nggak boleh mandi wajib. Ya. Atau kadang-kadang yang sering juga di masyarakat disuruh nyembelih entah ayam atau apa warna hitam atau apa gitu ya. Terus diletakkan di tempat tertentu. Itu kan berarti menaati setannya kan? Menaati setannya dengan pengagungan tadi. Berarti maknanya sudah menyembah setannya. Si dukun ini menyembah setan atau menyekutukan Allah dengan setan tersebut. Ya. Nah, ketika kita datang kepada mereka dan menyekutui membenarkan ucapan mereka, itu maknanya adalah kita membenarkan perbuatan kufur mereka. Makanya kita dihukumi sama seperti mereka. Makanya dilarang mendatangi dukun itu. Rasulullah itu melarang barang siapa yang mendatangi kuhan atau arrafan, mendatangi dukun atau orang yang aku bisa menunjukkan barang yang hilang, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, makanya haram, tidak boleh mendatangi dukun-dukun itu. Gitu ya. Oke, nah termasuk juga mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu itu kenapa kok disebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan selain Allah? Karena kan hakikatnya mengikuti hawa nafsu ini kan menaatinya, gitu ya. Menaati hawa nafsu tersebut. Sementara memang hukum asal maknanya ilah itu adalah sesuatu yang ditaati. Makanya di Quran ada ayat yang berbunyi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya berarti hawa nafsu bisa jadi Tuhan. Bisa jadi Tuhan itu memang. Ya. Makanya banyak dosa-dosa yang terbitnya dari hawa nafsu yang disebut Rasulullah sebagai kekufuran. Ya, karena sifatnya menjadikan Tuhan itu memang. Misalnya seperti ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, maka kufur, disebut kufur. Nah, karena memang menaati hawa nafsunya demi kesenangannya gitu loh, sampai melupakan Tuhannya, gitu ya. Minum khamr kalau sampai 3 kali itu disebut kufur. Khamr 1 kali dicambuk, minum khamr 2 kali dicambuk, kalau sampai 3 kali sudah disebut kufur karena terlalu larut dengan hawa nafsunya itu tadi. Nah, oleh karena itulah maka setelah kita paham semacam ini, ketika baca doa iftitah, kemudian kita selalu mengulang-ulang kalimat ini, kita tuh seakan-akan memperbarui tekad lagi untuk tidak menjadikan ilah kecuali hanya Allah saja. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu ditekankan lagi, aku hanya mau menaati Allah saja. Aku hanya mau mengagungkan Allah saja. Yang ku cintai cuma Allah saja. Yang ku turuti cuma Allah saja. Yang ku tawakali hanya saja Allah saja. Yang ku cari ridhonya cuma Allah saja. Nah, itu makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang harus terus diulang-ulang. Karena kita itu sering tergoda oleh urusan sehari-hari ini, sering lupa. Makanya setiap sholat ketika dibaca itu insya Allah akan mempengaruhi ya dalam hidup kita. Baik, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.